Shalom, saya Pendeta Melkisedek Tanok. Dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Judul kabar baik pagi ini adalah kebenaran menurut hukum Taurat atau oleh kasih karunia. Tuhan sendiri meletakkan keduanya pada dua kutub yang berbeda, dua ekstrim yang berbeda. Hukum Taurat di satu sisi, kasih karunia di sisi yang lain. Hukum Taurat menuntut, kasih karunia mensuplai. Keduanya tidak bisa dapat disatukan karena keduanya saling menetralkan. Hukum Taurat kudus, benar, dan adil. Tetapi tidak bisa membuat orang manusia menjadi kudus, benar, dan adil. Sementara Yesus kasih karunia memberikan, mensuplai segalanya buat manusia yang ditebusnya. Itu adalah pekerjaan sempurna Yesus Kristus. Dan masalahnya, apa yang kita mau bicarakan pagi hari ini? Apakah orang mau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat? Firman Tuhan katakan bahwa imannya menjadi sia-sia dan janjinya menjadi batal. Bukankah itu sangat mengerikan? Bahkan di ayat yang lain berkata bahwa orang percaya bisa lepas dari Kristus. Kristus menjadi tidak berefek, tidak berpengaruh sama sekali. Bukankah itu juga mengerikan? Kita mau waktu kita sakit, Kristus berefek. Kita mengalami masalah keuangan, Kristus berefek. Kita mengalami masalah keluarga, Kristus berefek. Kita menghadapi misalnya hari-hari ini, virus corona, wabah, bencana. Kita mau perlindungan Kristus berefek dalam kehidupan kita. Namun, apa yang menyebabkan Kristus tidak berefek? Atau iman jadi sia-sia, kepercayaan kita jadi sia-sia. Zong, janji jadi batal. Sia-sia itu misalnya kalau ada seorang anak mencoba mengambil air laut dari ember dengan ember dan berkata saya mau menguras air laut. Itu pekerjaan sia-sia. Atau sebaliknya menggarami laut misalnya. Itu sia-sia. Saya ingat ada satu acara di TV, Super Deal. Ketika orang harus memilih di belakang tirai yang gak kelihatan, hadiah. Dan dia bisa mendapat yang zong. Kosong. Mari saudara mencatat dua ayat yang saya mau sampaikan. Yang utama pada penayangan hari pagi ini. Yang diambil dari Roma 4 ayat 13-14. Dan dari Galatia 5 ayat 4. Mungkin di part kedua atau sesi kedua nanti. Yang pertama kita akan melihat apa yang firman Tuhan katakan. Apakah yang tadi saya nyatakan itu hanya hal omong kosong atau kebenaran? Rasul Paulus menulis di dalam Roma 4 ayat 13. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Ayat 13 katakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya. Kita adalah keturunan Abraham. Firman Tuhan katakan di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tapi bukan karena hukum Taurat dikatakan, karena ia akan memiliki dunia. Ya, kalau di zaman perjanjian lama orang Israel memiliki Kanaan.
Kita di dalam Kristus menerima yang lebih lagi, memiliki dunia. Apa maksudnya? Memiliki semua kebaikan yang ada Tuhan berikan, ciptakan di dalam dunia ini. Tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan righteousness of faith. Kebenaran iman. 14. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat. Nanti saya jelaskan apa itu hukum Taurat. Lebih lagi. Menerima bagian yang dijanjikan Allah. Maka sia-sialah iman. Dan batalah janji. Itu. Hukum Taurat dikatakan kalau kita mengharapkan janji, mewarisi. Saudara boleh merenungkan kata mewarisi. Kita memiliki bukan karena kita berperang, bukan karena kita berusaha, tetapi kita mewarisi. Seorang ayah mewarisi warisannya kepada putranya misalnya. Karena status, karena kedudukan. Bukan karena dia melakukan ini dan itu. Atau tidak melakukan ini dan itu. Jadi mengharapkannya karena upaya. Nah ini hukum Taurat menjelaskan bahwa hukum Taurat itu adalah tuntutan. Supaya manusia itu berusaha, berupaya. Tekad. Atau perform diri. Untuk mencapai suatu standar. Suatu tuntutan yang diperintahkan oleh Allah. Makanya dikatakan bahwa sia-sia. Karena tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Dan janji jadi batal. Saudara, itulah yang sangat mengerikan. Yang manusia hadapi. Kenapa orang Kristen tidak jauh berbeda mungkin. Bahkan lebih parah. Ya kita mendengar baru-baru ini. Ada orang Kristen yang ditangkap di Inggris. Melakukan LGBT yang sangat mengerikan. Baru-baru ini juga ada seorang pengkhotbah. Melakukan perzinahan di jalanan. Itu mengerikan juga. Belum lagi kita melihat orang dunia hancur. Keluarganya, orang Kristen juga tidak jauh berbeda. Orang dunia sakit parah, celaka. Orang Kristen juga tidak ada bedanya. Di manakah janji itu? Bahwa bilur-bilurnya menyembuhkan. Di manakah janji itu? Bahwa Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh hidup dan berolehnya dengan segala kelimpahan. Di manakah janji itu? Bahwa semua orang yang duduk dalam lindungan Maha Tinggi, bermalam dalam naungan Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Semua proteksi Tuhan. Mengapa tidak berlaku? Bukan saya yang katakan, tapi firman Tuhan katakan bahwa iman jadi sia-sia, janji jadi batal kalau orang yang menyebut dirinya orang percaya mengharapkan daripada hukum Taurat. Mengharapkan daripada perform diri, tekad diri. Bukannya kebenaran iman. Orang suka bertanya, apa yang menyebabkan iman jadi sia-sia? Janji jadi batal. Apa yang menyebabkan? Apa penyebabnya? Bukan menyebabkan. Bahwa kita lepas dari Kristus. Orang Kristen lepas dari Kristus. Orang selalu berkata, secara umum berkata karena dosa. Firman Tuhan nggak mengatakan begitu. Walaupun kita membenci dosa. Walaupun kita tidak suka pada dosa. Kita anti dosa. Karena dosa merusak. Membuat putus hubungan. Beracun. Jahat. Tetapi bukan dosa. Yang membuat iman jadi sia-sia. Jadi batal. Tapi mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Karena itu, jika saya iblis, dan saya bukan iblis, rapat dengan bos iblis,
mungkin di neraka. Mereka akan memakai ayat yang sama. Mereka akan berkata kita harus buat orang Kristen itu imannya sia-sia. Kita harus membuat bahwa janji Tuhan yang begitu banyak dan mencakup semua aspek dalam kehidupan manusia itu jadi batal. Hai, semua kroco-kroco iblis lakukan hal yang pasti, yaitu buat orang Kristen ragu-ragu, orang percaya ragu-ragu bahwa mereka hanya dibenarkan oleh iman. Mereka harus berbuat atau tidak berbuat ini dan itu. Saudara, sungguh mengerikan kalau iman menjadi sia-sia, janji jadi batal. Suatu ketika orang Israel dibawa keluar oleh Allah dari Mesir dan menuju tanah Kanaan. Kita tahu 430 tahun mereka diperbudak di Mesir. Dan mereka dijanjikan, diwariskan tanah perjanjian oleh Allah. Mereka hanya tinggal percaya dan melangkah. Sebab peperangan milik Tuhan. Sebab tanah itu diwariskan. Flow with milk honey, mengalir susu dan madu. Bukan hanya sedikit, suatu berkat yang besar bagi mereka dan keluarga mereka. Tetapi ketika mereka berjalan, ketika mereka sampai di Gunung Sinai, ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan yang menggendong mereka seperti anak Raja Wali, mereka berkata, Tuhan, jangan perhitungkan kebaikan-Mu saja kepada kami, tapi perhitungkan juga kebaikan kami. Mungkin kita salah membacanya ketika orang Israel berkata, kok Asher deber Adonai ne aseh. Segala yang Tuhan perintahkan, kami pasti lakukan. Dengan nada apa, saudara? Dengan nada menyombongkan diri. Ketika itu Tuhan tiba-tiba berubah nadanya. Bahwa Tuhan berkata, jangan dekat-dekat. Tadi anak yang digendong, sekarang jangan dekat-dekat. Karena kalau waktu kamu dekat, kamu mati. Dan Tuhan memberikan the big 10, 10 perintah. Dan benar saudara, sejak itu, ketika orang Israel bersungut-sungut, mereka udah bersungut-sungut sepanjang perjalanan, mereka sering mengeluh sepanjang perjalanan, tapi tidak ada satupun yang mati, yang dihukum. Karena mereka di bawah kasih karunia, janji Tuhan kepada Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa mereka memiliki Kanaan. Tetapi ketika mereka berkata dengan angkuhnya bahwa mereka pasti dapat melakukan semua perintah Allah, dan Tuhan berubah nada suaranya. Dan ketika mereka berdosa membuat patung lembu emas, 3.000 orang mati pada hari itu. Ketika mereka bersungut-sungut, mereka tiba di Kades Barnea. Mereka berkata bahwa Tuhan mau membunuh mereka, bukan mau membawa masuk mereka ke tanah perjanjian. Kecuali Yosua dan Kaleb, mereka ditelan bumi. Ya, saya singkat aja. 10 pengintai, 10-10-nya ditelan bumi. 2 pengintai Yosua dan Kaleb, karena dia percaya bahwa Tuhan mewarisi Kanaan buat mereka dan keluarga mereka. Mereka hidup. Dan sebagian besar orang-orang 18 tahun ke atas daripada seluruh Israel yang tidak percaya, mereka mati di padang gurun selama 40 tahun. Saudara, bukankah itu menjadi sia-sia dan janji menjadi batal? Tuhan ingin kita mewarisi dunia ini, reign in life. Tuhan ingin kepada kita bahwa apa yang ditulis ya sebagai penutup, Roma 5 ayat 17, suatu perbandingan juga. Sebab jika oleh dosa satu orang maut
Ya, maut itu hukum dosa dan hukum maut. Manusia itu korosi, menjadi stres, menjadi sakit, dan mati. Seperti dalam tertulis dalam Roma 8 ayat 2, saudara boleh baca, Roma 8 ayat 2. Kita terima hukum roh, kasih karunia. Setelah kita menerima Yesus, telah berkuasa maut itu oleh satu orang. Maka lebih lagi, lebih benar lagi, much more. Mereka yang menerima kelimpahan. Saudara boleh ingat kata kelimpahan. Kelimpahan, much more. Bukan sedikit, tetapi kelimpahan. Bukan percampuran, tapi kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran. Kebenaran yang dianugerahkan, diberikan. Yang kita terima karena suplai Tuhan. Tuhan sempurna mensuplai kebenaran itu buat hidup kita. Dan kita penerima akan hidup dan berkuasa, reign in life. Bukannya imannya jadi sia-sia atau janjinya dibatal. Orang yang reign in life itu mengalami semua suplai Tuhan. Dia menerima kesehatan, perlindungan, pemeliharaan, berkat-berkat. Kehidupannya dari kemuliaan kepada kemuliaan semakin besar. Dari iman kepada iman semakin besar. Dari kasih karunia demi kasih karunia semakin besar. Dari semua berkat menjadi kepada berkat yang semakin besar. Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami boleh mengerti pagi waktu saat ini bahwa Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kasih karunia yang lebih tinggi daripada hukum Taurat. Engkau tidak lagi menuntut kepada kami, tetapi Engkau mensuplai seluruh kehidupanmu bagi kami. Terima kasih dan bertumbuh berbuah 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.